Ada orang yang semakin kaya, dia bisa beli tempat tidur yang harga 15 juta. Dia tidur di dalam rumah, kamar yang AC-nya itu 1,5 PK. Spray harum sekali, tapi dia tidak bisa tidur. Sementara ada bapak-bapak yang di pasar itu di duri judon tidur sono. Kita pikas bangun, ama, kok bisa tidur sono di duri. Bapak, mabok dari tadi malam, bang. Kekayaan itu mengikat kita begitu kuat, sampai kadang-kadang kita mendapat semacam kebebasan semu. Kan kita tahu bahwa uang itu tidak dapat membeli jalan keluar, tidak memberi jalan keluar untuk banyak sekali masalah yang kita alami. Apalagi soal mati masuk surga atau tidak, uang tidak bisa membeli itu. Yang di sebelah beli motor, kita juga tidak mau kalah. Semua kita baku uji habis. Yang sebelah bikin pesta, kita juga pesta. Bayangkan itu. Saudara, saya suka bilang begini, kalau kita tidak rendah hati, hidup mau ikut orang lain, wah itu tambah masalah. Yang di sebelah, dia tumis sayur, kasih panas minyak, taruh bawang, pastikan bunyi. Di sebelah juga tidak mau kalah. Dia bilang, anak-anak bakar kompor. Taruh minyak. Waktu minyak sudah ada, terus anak-anak kasih bilang, mama, bawang tidak ada. Mantubin sudah percik-percik air, saya di situ juga tidak apa-apa, yang penting dia bunyi. Kalau hidup begini, ini tidak ada yang mau rendah hati, kita hanya mati di dalam persaingan satu dengan lain. Itu tidak ada karakter Kristus di situ. Kita mau berdoa malam hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar sesungguhnya itu akan menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Kalau ada hal yang ingin saudara syukuri malam ini, syukurilah. Dan kalau ada hal yang ingin saudara lepaskan malam hari ini, biarlah semua terlepas di dalam nama Tuhan. Mari nyatakan itu dalam doa kita masing-masing. Ambil waktu teduh untuk itu. Terima kasih banyak. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk malam penuh berkat malam hari ini. Bersama-sama dengan jemaat Facebook di seluruh dunia yang berkenan mengikutinya. Malam yang mestinya kami istirahat, tetapi di malam ini Tuhan berikan kesempatan kami berkumpul bersama-sama di ruang virtual ini. Bahkan yang ada di sini di Pariti, jemaat Yeremia, Tuhan mau untuk kami ada di tengah-tengah ini. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam ini, yang paling indah buat kami kalau kami belajar sesuatu dari firman Tuhan untuk kami, biar itu menjadi bertumbuh dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jauhkanlah semua pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang ada di sini semuanya shalom. Yang ada di sana shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di malam penuh berkat malam hari ini, saya akan membawa satu tema. Ini permintaan dari Ibu Yuyun dari Labuan Bajo. Terima kasih banyak. Memang banyak sekali yang meminta saya untuk bicara tema-tema. Banyak sekali, tapi kami bersama-sama dengan tim sepakat untuk malam hari ini kami menjawab apa yang diminta oleh Ibu Yuyun. Murid yang berkarakter Kristus. Murid yang berkarakter Kristus. Pembacaan saya pilih dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca buat kita semua. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini semuanya shalom. Jemaat yang masih bertahan malam hari ini, saya sangat bersuka cita. Kita sudah ibadah yang kedua dalam kurun waktu kira-kira 5 jam ini, dan ini luar biasa. Terima kasih buat teman-teman dari Agape, dari TYM, dan dari Unity. Terima kasih. Dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada jeripaya yang sia-sia. Amin kok. Pemuda-pemudi amin kok. Ada sukacita kok. Sudah ada pacar kok belum? Ingat masa minta? Belum. Oke, baik. Saudara-saudara, kita membaca satu teks tentang orang muda yang datang kepada Yesus, saudara-saudara, dan dia bilang guru yang baik. Ini sesuatu yang menarik sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus berkata, "Mengapa engkau mengatakan aku baik?" Sesuatu yang pendek ini menolong kita untuk memahami hal yang lebih di situ. Ketika Yesus mengatakan, "Mengapa engkau berkata aku baik?" Yesus ingin memberi pesan kepadanya begini. Saya mau tanya dulu sebelum saya memberikan jawaban ini. Saudara, menurut saudara Yesus baik kok? Baik. Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Yakin sekali. Kalau begitu menurut saudara dia yang baik itu dia telah melakukan sesuatu buat saudara. Apa yang saudara alami dan saudara bilang Yesus baik? Yesus telah apa? Kuat sedikit? Keselamatan. Keselamatan. Oke, banyak berkat. Terima kasih. Tetapi sekedar untuk menolong orang muda itu, bahkan kita semua, pertanyaan Yesus itu kemudian menolong kita untuk memahami bahwa engkau harus punya alasan untuk menyebut bahwa Yesus baik. Kadang-kadang kita ikut, Yesus baik, baik. Yesus kuasa, Yesus kuasa. Tapi kita kemudian tidak punya alasan untuk itu. Yesus mengajak kita semua, termasuk orang muda ini. Engkau harus punya sebuah alasan untuk menyebutkan bahwa Yesus baik. Itu dulu. Saudara-saudara, dan kalau seandainya engkau setuju bahwa Allah saja yang baik, kalau engkau sudah menyebutkan bahwa Yesus itu baik, dan engkau setuju bahwa Allah itu yang baik, maka Yesus ingin mengatakan, "Akulah Allah itu, sayalah Allah itu, Yesuslah Allah itu." Kenapa? Karena orang muda ini sementara bertanya kepada Allah untuk mendapatkan sebuah jawaban tentang hidup yang kekal. Memang pertanyaan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu memang sebaiknya ditanyakan kepada Allah. Artinya apa yang Tuhan Allah mau, itulah yang mestinya kita katakan, bukan apa yang kita mau, dan seterusnya. Saudara-saudara, orang kaya itu bertanya. Saya ingin untuk membawa kita memahami teks ini dulu, kita sampai pada pesan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Ibu Yuyun, murid yang berkarakter Kristus. Orang muda itu bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia bertanya lagi, perintah yang mana? Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Bagi dia telah sempurna. Dia telah melakukan semua yang baik. Semua yang diperintahkan sudah dilakukan. Dia tanya, perintah mana lagi yang belum ada? Perintah mana lagi yang belum ada? Semua sudah dilakukan. Lalu bagaimana Yesus memberi jawab? Secara umum Yesus mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Lantas Yesus mengatakan, jika engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Bayangkan Yesus bilang, kalau engkau mau tanya bahwa perintah yang mana lagi, oke, sekarang saya kasih tahu kepadamu. Yesus bilang, pergi jual semua engkau pu sawah, jual engkau pu hewan ternak, semua harta yang ada padamu jual. Setelah jual, datanglah kepadaku, ikutlah. Jual habis, bagi kepada orang-orang miskin, datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Setelah Yesus bilang begitu, bagaimana respon dari anak muda ini? Dia pergi dengan sedih. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak.
Orang kalau punya harta yang banyak ini mau melepaskan untuk ikut Yesus itu tantangan tersendiri. Saudara, lalu kita bertanya, apa sesungguhnya yang dicari oleh orang muda yang kaya itu? Apa sesungguhnya yang dicari oleh anak muda yang kaya raya itu? Sesungguhnya dia mencari sebuah kepuasan. Dia mencari kebahagiaan. Dia mencari sebuah perdamaian dengan Allah. Kepuasan, dia mencari kebahagiaan dan perdamaian dengan Allah. Saudara, itu hal menjadi penting. Dia telah melakukan segala hukum yang menurut dia telah sempurna. Dia telah melakukan hukum-hukum yang legal itu, tetapi tidak menemukan apa yang dia cari. Dia tidak dapat kebahagiaan di situ, kepuasan tidak dia dapat di situ, dan perdamaian dengan Allah tidak dapat di situ ketika dia berusaha untuk melakukan hukum-hukum itu. Pertanyaannya dimulai dengan, apa lagi yang bisa aku lakukan Tuhan, karena semua yang sudah kulakukan. Pertanyaan itu menunjuk bahwa dia tanya Yesus, perbuatan apa lagi yang bisa dilakukan? Itu berarti yang ada dalam pikirannya adalah masuk surga itu mesti berbuat sesuatu dulu. Ia berpikir seperti orang Farisi yang memelihara hukum dan peraturan-peraturan supaya mereka bisa hidup kekal. Dia berpikir kira-kira seperti itu. Padahal sesungguhnya saudara, sama-sama kita tahu bahwa hidup kekal itu adalah anugerah Allah. Hidup kekal itu adalah anugerah Allah. Amin kok? Amin. Pak Pendeta, lalu perbuatan baik tempatnya di mana? Perbuatan baik itu ungkapan syukur kita. Kita telah menyambut anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Lantas untuk mensyukuri itu kita melakukan sejumlah kebaikan, bukan untuk memberi balas terhadap itu semua, tetapi ini tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kekayaan telah mengikat anak muda ini dengan sangat kuat. Yesus bilang lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum. Bayangkan unta masuk lewat lubang jarum. Bisa kok? Bisa kok tidak? Tidak kok bisa. Tapi yang dimaksud ya oleh Yesus lubang jarum ini bukan yang orang timur bilang anet itu. Bukan jarum yang tajam kok tusuk-tusuk itu atau pakai menjahit. Yang dimaksud dengan lubang jarum itu adalah pintu kecil di samping pintu utama. Yang biasanya kalau malam di kota-kota itu kalau sudah tutup itu pintu, ada pintu kecil yang disebut dengan nama lubang jarum. Nanti kalau orang yang terlambat masuk, mereka masuk melalui pintu itu. Unta yang datang bawa beban, mesti kasih turun itu beban-beban, baru bisa masuk ke dalam. Dan Yesus pakai perumpamaan itu. Saudara-saudara, ternyata ada bahaya dari kekayaan kalau kita tidak bisa melepaskan diri daripadanya. Kekayaan itu baik, tapi kalau kita tidak bisa melepaskan diri daripadanya, maka kita akan susah ini. Di mana kesusahannya? Loh kan pegang harta banyak orang merasa tidak susah. Tapi apa yang saya sampaikan di sini saudara, bahwa kekayaan itu bisa saja memberi sebuah kebebasan yang semu bagi kita. Kebebasan semu. Orang semakin kaya, makin banyak berpikir. Kalau dia terdapat memberi jalan keluar. Orang kalau semakin kaya tuh makin banyak pikiran. Saudara, kalau belum ada oto kan tidur tidak pikiran toh. Waktu ada oto mulai jalan dan tiba-tiba bel masuk dari supir, saudara pikiran, ini dia mau omong tentang pendapatan in hari, atau dia mau kasih tahu bilang bang pica. Itu kan jadi susah. Ada orang yang semakin kaya, dia bisa beli tempat tidur yang harga 15 juta, dia tidur di dalam rumah kamar yang AC-nya itu 1,5 PK, spray harum sekali, tapi dia tidak bisa tidur. Sementara ada bapak-bapak yang di pasar itu di duri juga tidur sono. Kita pikas bangun bilang, ama, kok bisa tidur sono di duri? Bapak, mabok dari tadi malam, bang. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang kekayaan itu mengikat kita begitu kuat, sampai kadang-kadang kita mendapat semacam kebebasan semu. Kan kita tahu bahwa uang itu tidak dapat membeli jalan keluar. Tidak memberi jalan keluar untuk banyak sekali masalah yang kita alami. Apalagi soal mati masuk surga atau tidak. Uang tidak bisa membeli itu. Saudara-saudara, uang juga, kekayaan juga itu mengikat kita di dunia. Sebab apa? Di mana harta berada, di situ hati juga ada. Dulu belum ada HP, itu kan kita jalan-jalan saja. Mulai ada HP, kalau jalan keluar rumah dan lupa HP, macam kayak kita lupa buang satu dunia. Amin kok. Buru-buru lari pulang, sampai memang ada SMS, tapi dari Telkomsel. Terus kita rasa kayak kita berarti sekali ini. Ya, tidak apa-apa, tapi memang ini sebuah bukti. Di mana harta berada, di situ hati. Kadang-kadang orang tua dari kampung datang ke kita di kota, terus bilang, mama, minggu depan baru pulang. Jangan. Kenapa? Babi di rumah siapa yang kasih makan? Bayangkan, datang ya anak banding dengan itu barang itu. Udah.
Ketiga, saudara-saudara, harta yang banyak itu bisa saja mengarahkan seseorang pada egoisme. Dia merasa belum cukup. Dulu ketika dia belum ada apa-apa, bisa tidur sama-sama, berbagi bersama-sama, duduk sama-sama. Mulai ada harta sedikit ini, dia hidup makin egois. Dia mencari lebih banyak. Rumah dia bikin pagar tembok tinggi-tinggi, pakai strom di pagar. Ada juga terbaik. Dulu belum ada apa-apa, tidur malam tidak kunci rumah. Sekarang ketika makin banyak harta, dia makin jauh dari banyak orang. Bahkan dari keluarga pun dia bisa jauh. Amin kok. Saudara pernah temukan orang yang semakin kaya mulai jauh dari keluarga kok? Banyak. Dia ada di sini kok. Dia paham apa? Dia orang mana? Saudara-saudara, kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk kepada tema berdasarkan pembacaan ini, saudara-saudara. Mari kita masuk pada tema yang diminta oleh Ibu Yuyun. Ibu Yuyun Selomo, selamat malam. Salam Om Teddy dari Labuan Bajo. Murid yang berkarakter Kristus. Saudara-saudara, Kristus itu berarti yang diurapi, sama dengan Mesias. Berarti karakter sebagai seorang yang diurapi mestinya ada pada murid-murid yang mengaku murid Kristus. Jadi mestinya pemahaman awal tentang murid yang berkarakter Kristus adalah dia menunjukkan dirinya sebagai murid yang diurapi. Kalau orang yang diurapi, mestinya sejumlah hal ini ada pada dirinya, dan kemudian dia disebut murid yang diurapi, berkarakter Kristus. Saya mencatat beberapa hal untuk menjadi ukuran buat kita. Murid yang berkarakter Kristus. 1, lemah lembut. Orang yang berkarakter Kristus itu lemah lembut. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Lemah lembut. Saya ingin katakan ulang karena materi tentang lemah lembut saya bawa ketika bicara tentang buah roh. Lemah lembut itu bukan berarti omong pelan-pelan. Minta maaf, kakak ada injak sepung kaki. Itu bukan yang dimaksud. Lemah lembut ini kalau dihubungkan menjadi apa? Kelemah lembut. Kita bapak-bapak di NTT ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya ketika ada kelemahan baru dia mengerti kelembutan. Artinya begini, kalau dia sudah sakit kolemasu, tidak bisa bangun dari tempat tidur dulu, itu baru dia punya suara lembut. Mama, tolong, ini mama paling baik, lebih baik dari mantan dong. Pernah dengar itu kalimat? Itu kalau Sulema. Tapi kalau dia masih kuat, tambah mabuk sedikit, suka parak istri. Amin. Wah, ini hari kita makannya apa? Itu kalau masih kuat. Orang yang berkarakter Kristus itu lemah lembut. Lemah lembut itu sekali lagi bukan omong pelan-pelan, bukan jalan pelan-pelan. Permisi. Dia injak semut tidak, mas, bukan itu. Yang dimaksud dengan kelemah lembutan adalah itu titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya dia akan marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang di sembarang waktu, begitu. Kadang-kadang kita pun marah ini gas. Orang sumati juga kita masih marah dia. Padahal kita sudah tidak ketemu dia lagi. Saya mau tanya kita yang ada di Pariti, marah itu boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Boleh. Yang anak muda dong, marah boleh kok tidak? Boleh. Boleh kok tidak? Boleh. Tidak kok boleh? Boleh. Boleh. Tapi marah dia pun sifat. Jangan marah dia pun badan. Kadang-kadang kita bawa marah dan dia pun badan. Kalau ada orang malas, marah dia pun pemalas. Saya tidak suka dengan engkau pemalas itu. Jangan marah dia pun orang. Yang malas itu datang langsung dibilang selum kita sudah lupi mana kalau lebih jangan. Pernah alami begitu kok? Kadang-kadang bukan saja dia pun badan yang kita marah, dia pun keluarga, dia pun mama mantu, bapak mantu, dari ini semua bapak mantu relasi. Kadang-kadang orang datang tanya, lupa malas, lu orang mana? Beta soal bapak, dia kamu soal ini, lihat dia pun mama itu, model begitu, dia pun leluhur dong, bayangkan ini. Jadi lemah lembut itu tahu kapan marah, kapan tidak marah. Jadi pertama, murid yang berkarakter Kristus itu lemah lembut, saudara-saudara. Amin kok? Amin. Yang kedua, murid yang berkarakter Kristus itu rendah hati.
Saudara lihat Tuhan Yesus memberi jawab kepada orang muda ini. Orang muda ini bertanya kepada Yesus. Dan Yesus dengan sangat rendah hati. Yesus berkata kepada dia beberapa hal. Engkau harus tahu, engkau sementara bertanya kepada Tuhan. Tapi Yesus dengan sangat rendah hati bertanya. Hei, kenapa engkau berkata aku baik? Engkau harus ada alasan untuk itu. Dan seterusnya, rendah hati. Saudara tahu lawan dari rendah hati itu apa? Boleh jawab? Rendah hati pun lawan? Pakai bahasa Kupang, tinggi hati artinya? Sombong. Tahu sombong? Coba angkat tangan yang sombong. Orang tinggi hati itu tidak berkarakter Kristus. Orang sombong itu tidak berkarakter Kristus. Orang yang sombong itu tidak bisa hidup bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Saya tadi baru sampaikan kepada kita tentang orang yang tinggi hati sulit bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Tadi kan saya bilang, kalau ada orang sombong, ada 3 orang yang sama-sama bisa, yang sama-sama suka pancing ikan. Baru orang 3 sama-sama cerita. Yang pertama bilang begini, kalau kita pancing di sana, itu baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekali. Yang satu bilang itu kurang, itu kurang. Kalau kita pancing di sana, kita baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi bawa memang dia pu istri anak. Yang satu bilang kamu pun kurang. Kalau kita pancing di sebelah sana, kita belum buang itu mata kail, belum buang. Ikan dong sudah datang, kau bilang om, pancing kita dulu. Bayangkan kalau orang yang suka cerita tinggi begini dong hidup bersama-sama di satu rumah. Kita tinggal tunggu kapan dorang baku bunuh. Kenapa? Karena tidak ada yang rendah hati di situ. Yang berkarakter Kristus pasti rendah hati. Tetangga-tetangga yang berkarakter Kristus itu, rumah-rumah yang berkarakter Kristus itu tidak akan bersaing secara negatif dan sembarang. Kadang-kadang kita membangun persaingan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, lingkungan di mana kita tinggal. Yang di sebelah beli motor, kita juga tidak mau kalah. Semua kita baku uji habis. Yang sebelah bikin pesta, kita juga pesta. Bayangkan itu. Saudara, saya suka bilang begini, kalau kita tidak rendah hati, hidup mau ikut orang lain, wah itu tambah masalah. Yang di sebelah, dia tumis sayur, kasih panas minyak, taruh bawang, pastikan bunyi. Di sebelah juga tidak mau kalah. Dia bilang anak-anak yang bakar kompor. Taruh minyak. Waktu minyak sudah ada, terus anak-anak kasih bilang, mama, bawang tidak ada. Mantupin sudah percik-percik air. Saya di situ juga tidak apa-apa, yang penting dia bunyi. Oh, kalau hidup begini, ini tidak ada yang mau rendah hati, kita hanya mati di dalam persaingan satu dengan lain. Itu tidak ada karakter Kristus di situ. Jangan hidup hanya sekedar untuk membanding-bandingkan dengan orang lain dan selalu ingin lebih dari orang lain. Itu kita tidak rendah hati. Ketiga, saudara-saudara, murid yang berkarakter Kristus itu memelihara iman. Memelihara iman. Bukan sekedar memelihara tubuhnya saja. Saya yakin kok kita ini biasa untuk memelihara tubuh kita. Mandi 1 hari mungkin 10 kali, itu sebaik. Memelihara tubuh, saya yakin banyak dari kita pelihara tubuh. Tapi memelihara iman itu sesuatu yang penting dalam perjalanan hidup orang-orang percaya, umat beriman. Kenapa saudara-saudara iman mesti dipelihara? Karena iman itu yang membawa kita dengan sejumlah hal yang ada pada kita datang kepada Tuhan, termasuk masalah-masalah hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang ketika ada masalah, dia bawa kepada Tuhan. Iman itu kan menunjukkan jalan kepada Tuhan. Dan tidak banyak orang ketika ada masalah, dia bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita semua ini kan punya masalah toh, saudara. Siapapun kita pasti punya masalah. Lalu, apakah kita memang bawa kepada Tuhan? Hanya orang-orang yang memelihara iman lah yang mampu melakukan hal itu. Kalau tidak, saudara-saudara, tambah hari kita tambah jauh daripada Tuhan, sekalipun kita berkata-kata tentang Tuhan. Saudara, yang keempat saya ingin mengatakan, orang-orang yang berkarakter Kristus, murid yang berkarakter Kristus itu penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan, bahkan mau berkorban bagi orang lain. Bukan saja berbelas kasih, tidak habis dengan kata-kata, bahkan dia mau berkorban bagi orang lain. Dia tidak mencari keuntungan sendiri. Dia mau untuk menjadi berkat dalam sebuah pemahaman bahwa Tuhan sudah memberkatinya. Amin. Saudara sudah diberkati.
Kalau saudara sudah diberkati, mestinya saudara juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara mau dikasihi kok? Anak-anak muda mau dikasihi? Sudah mengasihi orang? Kalau mau dikasihi, kasihilah orang. Saudara-saudara, itu hal yang menurut saya penting. Berbelas kasih. Tuhan Allah itu luar biasa. Di dalam diri Yesus Kristus dia menyatakan kasihnya yang luar biasa. Saya bayangkan ada seseorang yang berani mati bagi kita. Luar biasa itu. Kita ini sebagai pendeta kubur orang, waktu ada orang mati, menangis kita juga menangis. Mandi, kasih mandi mayat kita juga mandi. Kasih masuk di peti kita juga masuk peti. Bawa pi kuburan kita juga pi. Pas sampai lubang kubur dong kas turun kan kita tidak mau masuk gitu. Kita langsung lari. Tapi Yesus berani mati bagi kita, saudara. Pengorbanan yang luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sehingga mereka yang mengaku murid, yang berkarakter Kristus, berbelas kasih kepada orang lain, tetapi sekaligus mau untuk mengorbankan dirinya bagi orang lain. Itu luar biasa. Dalam ketulusan, tidak pura-pura. Kasih itu tidak pura-pura, penuh dengan ketulusan. Berbagi dalam ketulusan, tidak berbagi dalam kepentingan. Apalagi kepentingan bagi diri sendiri, kepentingan bagi kelompok sendiri. Itu tidak ada karakter Kristus di situ. Yang kelima saya ingin mengatakan, murid yang berkarakter Kristus itu bertanggung jawab pada misi yang dipercayakan. Misi itu tugas pokok. Kita paham, saudara, sebagai orang Kristen, tugas pokok kita apa? Dan orang yang berkarakter Kristus setia kepada misi, bertanggung jawab terhadap misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, dia pun soal kalau kita tidak memahami misi apa yang sementara Tuhan percayakan kepada kita. Misi apa yang menjadi bagian kita? Kalau kita tidak memahami misi itu, saudara, bagaimana kita bisa bertanggung jawab di dalamnya? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Banyak orang cenderung akan melepaskan diri dari tanggung jawab. Apalagi kalau dia rasa tidak ada gaji di situ. Apalagi kalau dia rasa tidak ada keuntungan di situ. Dan ini yang bermasalah bagi kita. Saudara-saudara, yang keenam, murid yang bermental Kristus itu, berkarakter Kristus itu, dia punya mental raja, bukan mental budak. Saya ulangi, murid yang berkarakter Kristus itu bermental raja, bukan bermental budak. Apa itu mental raja? Apa itu mental budak? Ini kisah paling bagus kita lihat dari kisah bangsa Israel dibawa ke Mesir, ke Kanaan dari Mesir. Bangsa Israel itu dijajah 430 tahun di Kanaan. Tiap-tiap hari mereka bekerja sebagai budak. Mental mereka budak. Proses untuk masuk pada tanah Kanaan mereka sebenarnya proses 40 tahun lamanya. Supaya bisa berubah mental budak mereka menjadi mental raja. Karena kalau mental budak pegang satu keadaan yang penuh dengan susu dan madu, maka dia akan menghancurkan itu bagi kepentingannya sendiri. Mental budak itu kira-kira apa? Mental budak itu tidak visioner, tidak pernah berpikir ke masa depan. Berpikir hanya hari ini, berpikir hanya untuk diri sendiri, berpikir hanya untuk kelompok sendiri. Itu mental budak. Orang mental budak itu dia kerja hanya karena ada orang jaga. Mereka kerja kalau mandor jaga, woi itu dong kerja dengan serius. Kadang-kadang kerja dengan makan puji. Tapi pas dia punya penjaga pulang, itu budak dong bikin pengucapan syukur. Dong rasa bebas, betul. Banyak sekali kita pun anak-anak suruh belajar tidak mau. Kecuali pakai ancaman dulu, betul kok? Di Pariti juga ada kok. Nah ini mental, bukan mental sebagai seorang yang berkarakter Kristus. Murid yang berkarakter Kristus itu bermental raja. Raja itu dia menerima banyak sekali keluhan. Yang bermental raja itu dia mau untuk melakukan sesuatu. Baik orang ada, baik orang tidak ada. Dalam keadaan apapun, dia mampu untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab atas misi yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara, yang berikut, murid yang berkarakter Kristus itu penuh sukacita, bukan duka cita. Bukan penuh dengan keluhan. Bukan penuh dengan keluhan, tapi sukacita. Saudara, kadang-kadang kita kira sukacita itu senang. Senang dan sukacita itu dua hal yang beda.
Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Kadang-kadang kita cari sukacita, cari senang bukan sukacita. Saya bicara di mana-mana. Senang dan sukacita itu karena berbeda. Banyak orang kalau dia senang, dikira itu sukacita. Ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban, kira sudah naik oto. Padahal ban. Saudara tahu, hal ini penting. Kenapa? Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan buat kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, itu hanya Tuhan yang mampu berikan buat kita. Amin kok? Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kan kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, kita berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu susah. Jadi sikap kita terhadap keadaan itu menjadi penting. Dan hanya orang-orang yang berkarakter Kristus yang mampu untuk tidak hanya mengeluh. Saudara pernah ketemu orang kok tidak yang setiap kali ketemu orang dia hanya patah leher, kalau bilang, Bapak, hidup ini terlalu susah. Nah mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Dan hidup hanya dalam pengeluhan. Itu tidak berkarakter Kristus. Yang berikut saudara-saudara, murid yang berkarakter Kristus itu, dia membawa penyembuhan, pemulihan, dan pengampunan. Penyembuhan. Ada relasi yang rusak, dia pulihkan. Ada sesuatu yang tidak baik, yang sakit, dia sembuhkan. Yang hancur itu dia buat baik. Saudara-saudara, tentang rumah tangga saya ketika berkhotbah bagi beberapa rumah tangga, saya kasih tahu. Tuhan Yesus ajar kita dalam perjalanan hidup, kalau ada sesuatu itu rusak, kita perbaiki, bukan buang. Bapak-bapak dong pernah bakalai dengan mama kok? Pernah? Mama-mama pernah bakalai dengan bapak dong kok? Kalau rusak, perbaiki, bukan buang. Siapa yang sudah rencana mau buang dia pu istri? Ada yang rencana buat dia pu suami. Dalam hubungan, dalam pacaran, dalam apa, dalam suami istri, kan ada masalah. Dalam relasi, perbaiki, bukan buang. Tuhan tidak ajar kita ada masalah buang. Ada relasi yang buang, tidak, perbaiki, menyembuhkan, memberi pengampunan. Itu orang berkarakter Kristus. Jangan hanya dendam. Di sini ada dendam kok. Ada. Dendam itu membuat kita sehat. Seperti makan sup ayam. Dendam itu buat kita tidak aman, saudara. Yang berkarakter Kristus itu memulihkan, mengampuni, menyembuhkan. Ada yang rusak diperbaiki, bukan angka buang. Terakhir, saudara, murid-murid yang berkarakter Kristus itu kudus. Dia mau roh itu tinggal di dalam dirinya, membangun sebuah spiritualitas yang berkenan kepada Tuhan Allah. Tidak hidup menurut apa yang dikatakan oleh dunia, karena dia mau supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang saudara-saudara kita berbahasa rohani, tetapi tidak menunjukkan kekudusan. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Datanglah kepadanya dalam kekudusan. Amin kok? Dia itu Tuhan yang terang. Datanglah kepadanya dalam terang. Jangan kita memelihara ketidakkudusan dan berusaha untuk makin datang dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaan malam hari ini. Kenapa, saudara? Karena di malam penuh berkat seperti malam hari ini kita belajar satu dua hal. Saya percaya tidak ada benih firman Tuhan yang ditaburkan dengan sia-sia. Banyak orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, terima kasih, saya dapat belajar sesuatu dari tiap-tiap malam ketika malam penuh berkat itu disampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Untuk sukacita malam hari ini saya minta kita semua tenang di hadapan Tuhan Allah. Kita mau memberi diri kita, membiarkan Tuhan masuk di dalam hidup kita, Roh Kudusnya menguasai kita. Semua teman yang ada dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di sejumlah negara di dunia yang mengambil bagian di sini, terima kasih banyak. Kalau kita adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, karakter Kristus itu ada di kita. Jangan penuh dengan
hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita, relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Jangan hanya hal-hal dunia memisahkan pertemanan kita, persaudaraan dan cinta kasih kita. Terima kasih banyak. Di malam penuh berkat ini, Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih banyak. Malam penuh berkat ini telah menjadi bagian kami. Berita firman-Mu telah disampaikan. Kalau Tuhan berkenan itu bertumbuh di setiap siapapun yang mendengarkannya, terjadilah kepada mereka seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak. Bersama-sama dengan jemaat Yeremia Kampung Sabu Pariti, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan perkenankan terjadi, termasuk hari ini, ketika sebelum berkat malam ini, kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah diakonia untuk pembangunan gedung kebaktian Yeremia ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah tergerak untuk membantu pembangunan di sini sebagai bentuk dari persembahan mereka kepada Tuhan. Diberkatilah semuanya. Setiap orang, bahkan jemaat-jemaat Facebook yang mau mengambil bagian dalam pembangunan di sini, Tuhan memberkati mereka dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengerjakannya. Semua kami yang bergumul dengan masalah-masalah hidup kami butuh Tuhan untuk menolong kami, dan biarlah dalam hidup kami terpancar karakter Kristus yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini secara khusus bersama-sama dengan teman-teman, saudara-saudara, ibu pendeta yang ada di Yeremia Kampung Sabu Pariti, dan seluruh jemaat dan para pelayan presbiter yang ada di Klasis Sulamu, kami berdoa untuk hari ulang tahun dari ketua klasis kami, Pak Pendeta Yunus Kaitulang. Diberkatilah hamba-Mu di dalam nama Tuhan. Umur panjang dan berbagai-bagai sukacita dan berkat Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang kami kerjakan hari ini, kami minta Tuhan berkati. Kami mohon Tuhan berserta dengan kami dalam istirahat kami, dan bangunkan kami besok pagi dalam damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menjadi penyembuh. Kami belajar untuk mengampuni. Kami belajar untuk menjadi pemulih dalam berbagai-bagai persoalan yang merusak relasi kami dengan Tuhan dan sesama. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandi Mano BSTH atas pesan yang penuh makna, berkat, dan inspirasi ini. Marilah kita renungkan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin.